Dari kemarin yang paling saya aneh tuh di wilayah itu tuh saya nggak pernah dengar suara azan, Bang. Mungkin karena entah kejauhan jaraknya atau karena kami waktu itu tuh benar-benar ditutup buat jadi sesat. Beneran itu dari subuh kemarin sampai sekarang nih suara maghrib nggak kedengaran suara azan. Pokoknya nanti Indah, misalkan saya jabat tangan Indah seperti ini, Indah harus menyambut jabatannya. Tiba-tiba itu di sebelah kanan Indah nongol itu Mange tinggi besar berbulu seperti gorila. Jadi ya ini memang desa saya. Nah saya ajak ke sini nih karena emang di desa ini nih banyak yang lakuin ritual itu. Saya tanya lagi, ritual apa Mbak Ida? Ini namanya ritual pesugihan, pernikahan gaib. Oh saya makin kacau lagi emang ya, nikahan gaib. Langsung bilang ke Topan, Pan masa kamu mau sih nikahin istri kamu sama dedemit gitu. Dan ternyata itu bener Mange, ada uang pecahan 100.000 banyak sekali itu. Baskomnya juga itu baskom yang cukup besar, bukan baskom yang kecil. Masih ingat jalan ke sana? Untuk jalan ke desanya sih inget, sampai ke depan pintu hutan itu saya masih inget. Nah masuk ke hutan jalan setapaknya itu tuh emang jalannya tuh ya bener-bener gak ada rambu, gak ada apa, memang sangat jauh sekali tuh Mange. Belum ada lampu juga ya? Iya betul. Di tengah hutan berdiri satu gubuk tua. Dindingnya rapuh, namun menyimpan rahasia. Seorang wanita datang untuk melakukan pernikahan demi mendapatkan kekayaan secara instan. Sang pengantin pria dipanggil dengan doa untuk mengikat janji hitam pernikahan beda alam. Nikah goib pun terjalin dengan syarat yang berat, karena dapat mengakhiri nyawa kerabat Mas Rudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam juga sobat Malam Mencekam yang ada di rumah, ada di jalan juga ya. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat dan rezekinya melimpah. Amin. Juga terima kasih sudah mendukung Malam Mencekam sejauh ini. Mudah-mudahan kebaikan sobat dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hari ini sudah ada di studio namanya Mas Rudi. Punya pengalaman tahun 2011 ya Mas Rudi? 2011 Mang. Ketika itu jadi supir rental Supir rental mobil di tempat paman ya. tempat paman, itu kerjaan pertama saya. Jadi begitu order pertama malah Dapat pengalaman. kejadian yang di luar nalar. Kenapa istrinya ditumbalkan? Lebih tepatnya sih tidak ditumbalkan, jadi lebih kayak diambil itu Mang. Oh, istrinya Karena- teman ini. Betul. Karena di tengah ritual dia malah milih untuk lari, ya tidak sesuai dengan syarat yang dari kuncen. Jadi Mas Rudi ini Terbitkan. jadi saksi situ. Jadi saksi, Menyaksikan begitu ya? menyaksikan Mange. Jadi saya tuh disuruh mengantar itu sama si Topan. Jadi kejadiannya benar-benar tahu ya. Tahu Mange. Dari awal sampai akhir itu. Gimana kisahnya saya juga belum tahu nih. Tapi yang jelas ini pesugihan ya. Pesugihan Mange. Yang ingin kaya siapa? Yang ingin kaya itu Topan nama istrinya Mange. Oh, mereka berdua. Mereka berdua. Oke, dan mereka nyewa rentalnya ke tempat Saya, Mas Rudi ya. iya. Mas Rudi sekarang ini apa kegiatannya? Saya karyawan swasta Mange di sebuah perusahaan di Cirebon properti. Properti ya. Betul Mange. Jual rumah nih ya. Rumah Mange. Oke, yang gede-gede apa rumah kecil-kecil? Rumah kecil-kecil Mange. Kecil-kecil. Yang gede-gede juga ada. Ya, gitu. Kalau beli ada diskon nggak deh? Insya Allah pasti ada Mange. Jelas. Asli. Asli Mange. Wah, Tapi berarti kita tinggal beli nih, Ji. di belakang aja. Baik, mudah-mudahan laris terus ya. Amin rumahnya. Mange. Sama-sama. Kenapa nggak pakai masker seperti orang-orang? Ya, Kalau- soalnya di sini banyak pelajaran juga sih Mange. Ya kalau menceritakan pesugihan biasanya orang nggak mau Iya. ketahuan ya. Iya, di balik itu kan saya juga sebenarnya di sini nih seperti korban, maksudnya disuruhnya dikira saya ini nih saya antar ke rumah istrinya, ternyata saya tuh dibelokin ke tempat pesugihan. Awalnya memang saya tidak tahu. Kira-kira bakal ada yang marah nggak diceritain ini? Di sini saya udah samarkan semua namanya, insya Allah udah nggak ada lagi yang Nggak ada yang menggugat nih ya? nggak ada yang mengungkap termasuk ya ada beberapa pihak keluarga pun sudah mengikhlaskan. Oke.
Nah, sobat, seperti biasa siap-siap cemilannya. Yang ngerokok silahkan ngerokok, yang nggak ngerokok jangan ngerokok ya. Untuk nonton sampai akhir kisah ini. Malam mencekam. Semakin malam semakin mencekam. Yes, ini dia Mas Rudi. Jadi gini Mang tahun 2011 itu saya 1 tahun baru lulus sekolah. Nah cari pengalaman, kebetulan saya juga bisa nyupir. Paman saya juga baru buka usaha rental mobil, makanya saya ikut kerja ke sana, ke beliau. Selain supir rental, barangkali ada yang butuh rental pesupir, saya juga ikut masarin usaha baru paman saya ini lewat SMS. Dulu kan setiap kontak di HP kita kabarin, zaman itu BBM broadcast, ya Facebook juga belum ada marketplace zaman itu Salah satu orang yang paling nyambut pesan iklan saya ini ya si Topan ini. Dia itu salah satu teman saya waktu sekolah. Dia hubungin saya dengan sangat serius. Kebetulan Topan juga ini bakal jadi konsumen pertama saya. Mau order dia? Mau order, yang paling serius tuh. Apa dia nanya berapa, ya akhirnya saya putuskan telepon aja. Saya telepon Topan, awalnya ya kami ya berbincang-bincang dulu biasa kayak nanya kabar, sekarang di mana. Nah, sampai akhirnya tuh Topan tuh menceritakan juga hidupnya sekarang. Dia katanya waktu lulus sekolah itu 6 bulan langsung ke Brebes. Dia ikut proyek bangunan di sana, sama kayak saya cari pengalaman, tapi Topan bedanya dia lulus langsung kerja di sana. Nah, di sana itu dia bertemu sama wanita yang sekarang akan jadi istrinya. Nah, namanya Indah. Nah, Indah itu katanya yatim piatu di sana. Dia itu sebatang kara. Pas sama Topan pun waktu pacaran tuh dia tinggal lama neneknya. Nah, setelah neneknya meninggal, Indah nggak ada siapa-siapa. Akhirnya Topan tuh ya dengan bulat aja udah nikahin lah. Kasihan juga kan anak sebatang kara. Sampai akhirnya pun proyek di sana selesai, udah nikah sama Indah. Nah, Indah bawa pulang ke Cirebon. Dan tujuannya Topan itu, dia ingin ke rumah Indah selama 2 hari di Brebes. Setelah itu, deal-dealan harga waktu itu sama supir tuh saya ingat 400.000 Waktu itu zaman dulu masih murah emang. Berarti sehari 200? Betul, sama supir itu. Ya saya juga nggak mau ngambil narik banyak, apalagi temen sama konsumen pertama sih Mobilnya apa tuh? Mobil zaman dulu itu tuh masih yang Xenia yang lama itu. Topan tuh mengirimkan alamatnya nih, jemputnya saya di sini. Dia juga bilang sekarang tuh dia udah nggak tinggal sama orang tuanya, ya udah mandiri, udah kontrak punya kontrakan sendiri di kota. Ya udah, hari itu tuh saya inget suruh jemput Rabu jam 7 malam Pada hari H sorenya ya saya biasa ke paman dulu, ambil mobil, siap-siap, lanjut ke rumah Topan ini untuk menjemput di kontrakannya Topan. Saya gedor pintunya, datang di sana. Yang keluar istrinya dulu, itu namanya Indah. Dia juga menjulurkan tangannya ya buat kenalan itu karena kami baru bertemu. Ya saya kenalan, saya Rudi, saya Indah. Dari itu, tahu-tahu di dalam kamar si Topan teriak, "Dah, kamu tunggu di dalam aja. Nanti si Rudi suruh masuk aja dulu ini, bantuin saya packing barang." Yang ngedenger itu saya buka kunci mobil, semua persilakan Indah masuk ke mobil, dan akhirnya saya masuk ke dalam, di dalam kamarnya. Nah di situ memang ada beberapa barang yang umum kayak kaos dan pakaian, sampai saya lihat itu banyak bahan sesaji itu Saya juga di dalam hati ini bingung, kok ada kayak kelapa, ada jajanan pasar, bahkan ada kain kafan warna putih, kain apa lagi selain kain kafan, kain batik, kembang-kembangan, ada cerutu, dupa, sampai ada yang ayam cemani masih hidup itu ditaruh di dalam kandang burung itu. Saya di sana sempat bingung, ya udah saya sengaja nanya, "Lah, Pan, kamu ngapain nih bawa-bawa kayak gini?" Saya kan curiga banget nih Si Topan cuma tersenyum, "Enggak korut, jadi gini, kalau ini nih orang sana itu masih kental nih suasana kayak gini, jadi ini cuma buat adat aja. Jadi ya kayak semacam itulah, udah lama nggak pulang." Seperti itulah penjelasan Topan waktu itu Ya udah, kan saya pikir udah temen sama
ya mungkin bener juga kan kayak gitu, apalagi masih banyak kental adatnya orang desa. Saya pikir ya udah deh, saya nggak banyak tanya lagi. Saya ikut bantu si Topan packing barang, masukin ke sajinya tuh, masukin ke dus aqua sampai 2 biji full itu. Setelah packing barang, kami keluar, Topan kunci pintu, langsung menyusul Indah yang di dalam mobil. Saya ambil posisi setir mobil, Topan di sebelah saya, Indah di tengah. Di perjalanan itu berangkat jam 8 malam. Jam 8 malam dari Cirebon OTW ke Brebes langsung. Perjalanan itu awal-awal ya diisi obrolan biasa aja, nggak banyak tanya saya soal masalah sesaji atau itu, ya positive thinking aja sih Mang. Ya teman sendiri. Sampai akhirnya tuh 2 jam dari Cirebon kami sampai ke sebuah desa. Katanya ini desanya Indah. Nah udah sampai di desa itu kan saya nggak hafal jalan ya, lebih banyak saya tanya ke Indah aja. Mbak Indah ini belok mana, belok mana. Itu sampai ke desa itu Mang, masuknya tuh jauh banget, sampai ke rumah-rumah warga aja itu udah nggak ada. Sampai masuk ke sebuah hutan-hutan bambu, jalan setapak gitu Mang. Tapi saya tetap tanya ke Mbak Indah nih, Indah, dah ini bener nih, kok ada rumah lain? Iya bener Mas Rudi, lurus aja, mangga silakan. Udah malam itu? Udah malam Mang. Jadi udah sekitar datang dari berangkat jam 8, 2 jam tuh ya mungkin udah jam 10-an lebih itu Mang. Masuk ke hutan, sampai akhirnya saya sama yang lain nyampe di sebuah gubuk. Gubuknya itu yang paling bikin ngeri lagi, di sebelahnya ada pohon beringin gede banget tuh Mai. Pohon beringin yang akar-akarnya menjulang ke bawah. Nah buat gubuknya sendiri saya gambarkan sih, gubuknya tuh ya dindingnya itu dari anyaman bambu, pondasinya semen, atapnya itu dari genteng yang udah berlumut, pokoknya udah jadul banget. Itu juga karena nggak ada listrik di sana, itu pakai lampu cempor itu tuh yang kayak obor, jenis obor. Di depannya ada balai tempat duduk. Kayaknya itu juga cuma satu jendela, satu pintu, ya mungkin satu kamar itu di dalam. Di situ saya balik lagi yakinkan nih ke Indah, Mbak ini bener rumahnya, kok kayak nggak ada tetangga atau apa? Iya bener Mas, emang rumah saya di sini. Itu kata Indah. Ya udah balik lagi, saya nurut aja. Nurut, buka mobil. Saya sama Topan ke bagasi, nurunin barang, taruh. Indah juga bantuin, masukin barang ke dalam. Di dalam sih itu juga bener kan Mai, ada 2 ruangan doang. Ini lantainya aja tuh masih semen, dialasin tikar aja kayak gitu. Sama di sana cuma ada 1 meja lesehan aja tuh, nggak ada barang apa-apa lagi di ruangan tamu itu tuh. Sama di satunya kamar, cuman kamarnya masih ditutup, saya jadi belum lihat. Di saat itu setelah menurunkan barang, tiba-tiba saya tuh kebelet pipis. Mau kencing banget Mai. Tanya langsung ke Mbak Indahnya, Mbak Indah, aduh mau kebelet pipis nih, WC di mana ya? Nah Mbak Indah bilang, itu kan ada pintu belakang Mas Rudi, ke belakang aja silakan. Karena di sana gelap, saya tuh pakai modal ini aja, handphone senter, lampu senter HP. Buka pintu belakang, saya lihat di belakang itu ya emang masih hutan tuh Mai, ada pohon macem-macem, bambu. Ya emang nggak ada rumah penduduk lagi, tapi di sekitar itu 3 meter itu ada jamban Mang. Ya emang tempat buat mandi cuci kakus di sana lah. Saya jalan situ baru berapa langkah, 5 langkah itu tahu-tahu tengkup saya ada yang niup itu Mang. Saya refleks kan, tangan kanan megang kamera ini garuk-garuk. Saya lihat kiri, lihat kanan. Ini dari kuping saya kiri itu jelas banget suara kikikan wanita itu Mang. Kik seperti itu tuh. Aduh, saya tuh langsung bener-bener mood antara takut tapi nahan pipis gimana gitu Mang. Jadi ya saya punten amit ya, saya mungkin anggap itu kan karena di sana alas Mang. Mungkin banyak makhluk kayak gitu. Saya jadi memutuskan aja terus langsung buat menyelesaikan urusan saya kamar mandi. Saya buka jambannya sambil dalam hati tuh punten. Saya juga sopan ibaratnya biar nggak diganggu lagi. Apalagi pipis sembarangan kan serem tuh. Udah saya memutuskan itu, saya kelarin urusan saya masuk ke
dalam gubuk itu lagi. Ternyata di gubuk itu Topan dan Indah itu lagi ngobrol itu sama seorang kakek-kakek. Kakek-kakeknya gambarannya dia pakai belangkon, rambutnya sudah putih, bajunya dia itu baju putih lengan panjang seperti baju koko sama celana bahan hitam yang panjangnya sebetis. Di situ dia lagi mau ngobrol. Nah, saya kan melongo di situ. Nah, Topan tuh dengan nada sini suruh menghampiri dia. Saat itu mau nggak mau pun saya akhirnya mendengarkan percakapannya mereka. Dek, kenalin, saya ingat dia tuh namanya Mbah Haji. Nanti saya akan jadi penghulunya ya. Nah, di sana dalam hati saya tambah bingung lagi, penghulu apa nih? Mbah Haji bilang karena udah larut, mungkin ritualnya tuh bahkan dimulai besok setelah maghrib. Nanti kalian lelah istirahat aja dulu, tidur di sini nggak apa-apa bertiga. Siang mulai beresin siap-siapannya buat ngundang pengantin wanita, termasuk persembahan-persembahan yang kalian bawa, itu kata Mbah Haji. Nah, di situ tuh saya tambah bingung lagi, apa ini persembahan dan lain-lain, pengantin. Saya tuh bingung lagi, tapi pas lagi ngobrol saya melongo pengen nanya itu, Topan tangan saya narik tangan saya tuh mensyaratkan udah diem aja seperti itu. Akhirnya tuh Mbah Haji meninggalkan kami, dia masuk ke kamar itu, ya udah istirahat aja dulu, nanti besok pasti dibangunin kok, kata Mbah Haji gitu. Nah, Mbah Haji udah masuk, langsung itu saya langsung nembak Topan, seperti nanya kan, Pan maksudnya apa nih Pan? Nah, Topan tuh cuman bilang kayak gini, kan kayak gini, udah yuk di luar aja dulu, duduk di balai nongkrong, nanti saya kasih tahu. Akhirnya kami bertiga duduk di balai. Nah, di sini baru Topan yang jelasin nih, Mange. Indah di sana tuh diem, mukanya seperti muka ketakutan, dan Topan lalu mulai bercerita. Jadi gini Ruth, saya tuh sebenarnya waktu lulus sekolah dulu itu tuh sebenarnya tuh saya berantem sama orang tua saya. Disclaimer juga, Topan ini dulu waktu sekolah tuh bandel Mange. Jadi tuh orang tuanya sih agamis, tapi Topan tuh bandel. Jadi suka bertengkar, kadang Topan kabur gitu tuh. Tapi ini posisi lulus, Topan tuh emang kabur langsung kerja. Nah, kalau kerja di bangunan sih dia bilang tuh dia tuh bener. Dia kerja di bangunan 6 bulan, ketemu Indah, yatim piatu tuh bener. Tapi yang dia sembunyikan ini, pas saat pulang itu dia tuh niatnya kan mau ngenalin mantunya Mange ke orang tuanya, niat baik kan, saya udah nikah nih seperti ini. Malah dia pulang, ternyata orang tuanya nggak tahu masih bertengkar atau apa. Itu Topan malah diusir sama istrinya tuh. Dia bilang nggak setuju lah sama Indah dan lain-lain. Kamu belum bisa kerja, belum apa ya. Pokoknya itu sangat menyakiti hati Topan, Mange. Jadi Topan di situ kan udah basicnya itu tambah kesel. Dia udah memutuskan tinggal sendiri itu berdua sama Indah. Nah, ternyata memang karena nggak ada keahlian yang mumpuni dan lain-lain, itu mereka berdua tuh emang hidupnya kesusahan. Ditambah sakit hati Topan sama orang tuanya, saat hidup susah itu tuh Indah tuh nyeletuk. Karena Indah emang orang sana, desa itu tuh emang bener desa Indah. Indah langsung cerita, jadi ya ini memang desa saya. Nah, saya ajak ke sini nih karena emang di desa ini nih banyak yang lakuin ritual itu. Saya tanya lagi, ritual apa Mbak Indah? Ini namanya ritual pesugihan, pernikahan gaib. Oh, saya makin kacau lagi emang ya, nikahan gaib. Langsung bilang ke Topan, Pan, masa kamu mau sih nikahin istri kamu sama dedemit gitu. Nah, di sana tuh si Topannya dengerin dulu. Lanjut Indah yang cerita. Jadi enggak Mas Rudi, pernikahan ini yang namanya gaib ya. Jadi cuma nanti ada ritualnya tuh mandi kembang. Terus ada ijab kabul sih ada. Ya Kak, saya juga beli sesajen ini untuk persembahan ada. Nah, nanti itu saya dimahar di situ. Nanti saya masukin seperti wadah, ditutupin kafan. Nanti setelah ijab kabul tuh di sana tuh bakal ada uangnya sebagai mahar. Terus kan saya penasaran lagi Mang langsung nanya. Selain itu apalagi pernikahan kan masa cuman kayak gitu. Nah, habis itu mungkin juga ada lagi ritualnya lain seperti ritual malam pertama atau apa ya. Tapi yang saya dengar dari semua orang ya karena gaib, aman kok, nggak akan ada kenapa-napa. Yang penting aku udah dimahar, nanti pulang juga bisa dapat duit. Nah, pikirannya Indah tuh seperti itu, ngegampangin. Topan pun percaya aja. Apalagi saya di tengah hati itu tuh saya tuh kesel banget Bang. Maksudnya kan niat kerja malah dibelokin ke tempat kayak gini. Tapi gimana lagi, niat saya mau pulang sendiri, jalan nggak tahu, bingung. Apalagi masuk-masuk ke hutan. Daerah itu saya takut nyasar. Ya si Topan pun negaskan saya lagi, udah Ruth, tenang Ruth, makannya kenapa coba? Saya mau supirnya kamu tuh bukan yang lain.
coba kalau supir lain, mungkin kamu udah ninggalin saya, makanya saya bawa kamu, kan kamu teman saya, kamu bakal nemenin saya kan. Akhirnya pun dalam hati tuh ya udah saya pasrah aja di situ Mang. Dan sebelum itu juga Topan tuh mengiming-imingi saya uang sih. Udah tenang, kalau suksesnya juga seneng bareng kok. Ini kan kamu juga nggak keluarin apa-apa, nggak ada tumbal, nggak ada apa, mencoba menenangkan saya gitu tuh Mang. Setelah ngobrol-ngobrol berapa lama itu, karena udah malam juga, akhirnya tuh kami bertiga memutuskan istirahat tidur Mang di dalam rumah itu. Dan mereka sih udah bulat untuk melanjutkan ritual ini. Ya saya juga jadinya mau nggak mau terpaksa ikut Mang. Paginya akhir itu tuh siang, mungkin sudah siang sekitar jam 12, saya tuh dibangunin sama si Topan. Rut, bangun Rut, yuk bantuin persiapan yuk. Saya tuh bangun, lihat dia buka HP itu, saya lihat itu emang udah sekitar jam setengah 1 siang Mang. Di sana itu saya lihat Indah juga kamera udah kebuka, Indah lagi nyapu-nyapu bersihin kamar. Di kamera itu cuman ada satu ranjang kayu, lagi disprein lagi sama Indah, itu dikasih kembang-kembang, udah kayak kamar malam pengantin gitu, kamar pengantin lah gitu Mang. Udah kamu cuci muka aja dulu di belakang kamar mandi. Ya saya nurut, cuci muka, terus ngelihat di sana bawa ayam cemaninya, suruh bantu saya buat nyembelih, darahnya ditaruh di mangkok, ayamnya tuh dicabutin bulunya, lanjut ke persiapan yang lain, kayak di meja itu ditaruhin ke kayak kan beras bambu buat wadah sesajen-sesajen yang bakal ditaruh, itu dikasih kayak asbak besar itu taruh di tengah buat bakar dupa. Daging ayam cemani tadi, termasuk darah ayam cemani tadi, ditaruh di pinggir-pinggir secara rapi, dicampur kayak yang lain itu, sesajen lain kayak buah kelapa, buah pisang, itu cerutu, pokoknya rapih lah di situ ya sesajen satu. Nah di sebelah kirinya itu dikasih baskom sama tutupin yang kafan. Ya saya pikir ini buat wadah uangnya nih di sini nih. Udah selesai, semua persiapan siap, Mbah Haji pun datang. Waktu itu tuh mau menjelang maghrib persiapan itu selesai. Baik, saya lihat Mbah Haji bilang persiapan udah siap semua nih. Nah pengantin wanitanya ganti baju dulu ya, pakai kemben aja, maksudnya pakai kain batik dibengket, jangan pakai apa-apa, nanti ritual mandi kembang dulu. Setelah Mbah Haji memerintahkan itu, saya lihat ya Indah mengangguk aja. Indah masuk ke kamar, dia ganti baju, Mbah Haji minta kembangnya mana, dikasih sama Topan. Indah keluar, terus Indah bilang, Mbah Haji nanti mandi kembangnya barengnya, kalau saya duaan aja tuh nggak mau. Kata Mbah Haji, nggak apa-apa kok, ikut aja semua. Ya akhirnya kami ikut semua, memutuskan ke belakang jamban nih buat ritual mandi kembang. Sama ritual mandi kembang sih yang saya lihat sih ya biasa aja, kayak acara 7 bulanan kayak gitu. Cuma indahnya dibanjur-banjur sambil Mbah Haji itu kayak senandung-senandung Jawa kayak gitu, bahasanya saya nggak ngerti. Ya saya sama Topan melongo aja itu. Sampai kira-kira waktu itu tepat jam 6 maghrib. Saya lihat juga dari kemarin yang paling saya aneh tuh di wilayah itu tuh saya nggak pernah dengar suara azan. Mungkin karena entah kejauhan jaraknya, atau karena kami waktu itu tuh benar-benar ditutup buat jadi sesat. Beneran itu dari subuh kemarin sampai sekarang nih sore maghrib nggak kedengaran suara azan. Tapi ya daripada mikirin itu tuh saya lebih mikirin, aduh ini gimana nih, habis ini gimana nih, habis ini gimana nih. Lalu akhirnya habis itu Mbah Haji selesai bilang, yuk masuk lagi semuanya, kita mulai lagi nih ritualnya. Buat bentar lagi ritual ijab kabulnya, bentar lagi mau dimulai. Kami masuk semua, Mbah Haji posisi duduk di depan, di balik pintu meja lesehan itu. Indah disuruh duduk di sebelah kiri. Mas Rudi ikut ke dalam? Ikut. Boleh ya? Ikut semua boleh. Nanti saya Indah di kiri, pengantin katanya di sebelah kanan dikosongin, ini buat pengantin prianya. Nah saya sama Topan disuruh duduk rada jauh di belakang. Apa-apa. Nah saat itu Mbah Haji itu baru berpesan, kalau nanti ngerasain hawa negatif, takut, gelisah, dan lain-lain itu jangan kabur. Kalau kabur kalian malah bahaya. Udah tenang aja, nunduk, baca-baca atau apa terserah kalian. Pokoknya nanti Indah, misalkan saya jabat tangan Indah seperti ini, Indah harus menyambut jabatannya.
terus Indah harus bilang enggih, kata enggih lagi. Mungkin itu seperti kata kalau ijab kabul manusia sih sah itu mungkin ya, makanya dibilang kayak gitu. Sampai akhirnya ritual itu dimulai mungkin jam 7 malam saat itu. Jam 7 malam seperti biasa Mbah Haji baca-baca mantra bahasa Jawa kayak senandung itu. Saya sama sekali nggak tahu apa artinya meskipun saya orang Jawa asli itu, entah bahasanya seperti apa itu. Indah pun duduk menuruti semua posisi, semua udah di posisi, saya juga milih duduk sampai akhirnya itu tuh mulai itu apa yang diceritain Mbah Haji itu kejadian seperti hawa-hawa negatif, gelisah, perasaan yang sangat nggak enak aja, bulu kuduk, perut ikut jadi mual. Ya udah saya tuh ingat pesan juga kan, saya udah lebih milih nunduk, baca-baca, duduk sila gitu nunjuk, baca-baca lihat topan juga sama kayak gitu sampai beberapa menit Mbah Haji terus berdendang menyandungkan bahasa mantra Jawa itu. Tiba-tiba itu ada angin yang sangat besar sekali, itu seperti kipas yang di atas itu yang bikin bawah itu anginnya sangat besar lah. Itu sampai lampu-lampu cempor itu yang di dalam itu ketutup mati semua. Di situ, di sana itu ditambah lagi dengan bau-bauan singkong bakar sama bau anyir itu makanya di situ. Karena aura negatifnya semakin nggak kuat itu udah saya tuh merem aja. Tapi di sana tuh saya masih bisa lihat sesuatu karena lampu cempor yang di depan tuh masih nyala, masih samar-samar terlihat lah di dalam ada kejadian apa. Saya lihat ke topan lagi. Topan juga sama posisinya kayak saya. Saya lihat ke depan, Indah masih nunduk-nunduk aja. Sampai akhirnya Mbah Haji itu menjulurkan tanya ke Indah. Pada saat Indah menjulurkan tangannya lagi dan bilang enggih, tiba-tiba itu di sebelah kanan Indah nongol itu tinggi besar berbulu seperti gorila. Itu tapi kalau gorila kan nunduk, kalau ini dia tuh berdiri tegap seperti manusia. Sangat saya itu waktu itu saya masih lihat dari belakang itu bener-bener udah diliatin itu saya milih merem lagi ya Indah tuh saya lihat Indah juga sama sepertinya kondisinya gemeter tapi saya milih itu daripada kabur entar takut bahaya atau apa. Jadi saya milih tetap aja nguatin diri. Saya tuh sebenarnya mau pingsan di sana entah itu campur aduk semua hal-hal negatif tuh gelisah. Saya lihat topan juga melihat itu sama posisi kayak saya tuh. Sampai waktu itu si Mbah Haji berdiri, lalu si Indah juga berdiri. Tapi pas saya lihat itu sosoknya itu sudah hilang sosok yang tinggi besar itu. Saya sama topan tuh di bawah tuh masih ya bergelut aja nih, coba menahan sadar, takut pingsan kan Indahnya kenapa-napa gitu. Nah di saat itu si Mbah Haji menugaskan sekarang pengantin wanita masuk ke dalam kamar. Nah ternyata Indah juga masuk itu ke kamar, Mbah Haji juga masuk. Terus Mbah Haji berpesan, nanti kalau ada suara apa-apa tolong jangan didobrak, udah biarkan aja. Ini pengantin wanita sama pengantin pria, namanya juga kan ritual malam pertamanya di sini. Tolong nanti kalau ada hal-hal yang misalkan teriak atau apa, udah jangan digubris aja, tenang. Nggak akan diapa-apain, maksudnya nggak akan kehilangan apa-apa. Udah jangan lari, udah tetap aja di posisi kalian. Itu wejangan terakhir Mbah Haji itu Di situ saya masih bergelut. Akhirnya ya Indah sama si Mbah Haji ini masuk ke kamar. Nah, selama 2 menit mereka sudah masuk ke kamar. Dah di situ si topan maksudnya baru inget katanya nanti akan ada uang mahar di balik kafan yang di bawah baskom itu tuh. Baskom itu pengen kafan tuh. Topan tuh ya mulai jalan. Dia membuka kafan itu dan ternyata itu bener ada uang pecahan 100.000 banyak sekali itu. Baskomnya juga itu baskom yang cukup besar, bukan baskom yang kecil. Udah kayak ember bangunan itu tuh wadahnya tuh seperti itu. Dia lihat itu, dia langsung ambil tas, kayak langsung masukin ke dalam tasnya tuh.
Tapi pas lagi dia sibuk itu, tiba-tiba di dalam Indah teriak, Mange, "Mas Topan!" Ya lirikan seperti dia baru sadar kayak pengen disakiti tuh. "Tolong mas, saya nggak mau, saya nggak mau." Teriakan Indah tuh seperti itu. Saya juga ngeliat Topan masih sibuk masukin uang. Terus lihat juga Topan tuh celingak-celinguk sama kayak saya Mang. Terus saya kan sempat bilang, "Pan, kenapa itu Indah?" Saya sempat anuin ke Topan tuh, menegaskan tuh. Si Topan bilang, "Enggak, bentar. Sukin, Mas Topan tolong, saya nggak mau. Indah tuh terus teriak kayak gitu. Mungkin karena Topannya dia itu naluri suaminya keluar Mang. Dia jadi nggak tega atau gimana dan coba untuk mendobrak pintu itu. Coba cara biasa, tangan kanannya sih dia udah antongin tas isi duit yang mahar itu Mang. Buka, akhirnya tuh dia tuh tendang pintu itu. Brak, buka. Di sana lihat si Indah masih teriak gitu aja, saya nggak mau. Ya pakaian kembennya tuh nyaris terbuka. Di ujung kasurnya itu udah ada Mbah Haji yang pakaiannya sapetis sudah setengah telanjang. Tapi yang di situ aneh, matanya itu seperti mata yang mau mengeluarkan laser itu Mange. Matanya merah, menyala. Tapi dia hanya diem aja. Si Topan berjalan perlahan-lahan menghampiri istrinya, mulai membereskan kembennya kayak gitu tuh. Terus, kamu kenapa? Seperti itu tuh. "Saya nggak mau ngelahirin anak setan," kata Indah tuh. Indah bilangnya seperti itu, "Saya nggak mau ngelahirin anak setan." "Anak setan gimana?" "Itu katanya nanti kalau kita malam pertama selesai, saya pasti hamil dan itu anaknya setan, dan itu salah satu dari bagian pesugihannya," seperti itu. Si Topan terkejut, "Hah, anak setan?" Tapi di situ Mbah Haji tuh masih kayak berdiri aja Mang. Matanya dia juga mata merah, bukan manusia normal. Mungkin karena Topan pikir dia sudah dapat uangnya, dia udah tarik aja istrinya Indah. Terus dia langsung keluar, memutuskan untuk udah kabur udah dapat uangnya ini. Mikirnya tuh. Dia keluar kamar, narik tangan kirinya narik Indah, melihat saya yang lagi masih terduduk karena masih nahan gelisah-gelisah gitu, dia tarik tangan saya, "Udah Rut, ayo Rut, selesai, kamu udah lihat sendiri uangnya ada, yuk pulang." Terus saya lihat Indah masih nangis-nangis seperti itu. Saya sempat nanya juga, kenapa Indah masih nangis-nangis aja. Udah, ayo keluar aja dulu. Dorong saya juga keluar, "Ayo keluarin kunci mobil." Ya saya habis itu masih terhuyung-huyung gitu Mange. Ya udah kuat-kuatin aja lah. Saya juga dipikir di sini lama-lama tuh ngapain. Saya cari kunci mobil, buka kunci mobil. Indah masuk, Topan masuk, saya pun masuk. Di dalam mobil itu saya udah mulai rada bugar juga itu. Terus saya nanya ke Topan, "Lah Mbah Hajinya mana Pan?" Itu Mbah Haji masih di kamar. "Udah pulang aja." Udah mendengar perintah itu ya udah Mange. Saya parkirin mobil pulang. Sebentar, waktu mau malam pertama tadi ya, itu yang kemasukannya si Mbah Haji ya? Mbah Hajinya seperti Mang. Yang akan menggauli Betul, Indah ini Mang. Mbah Haji? Iya. Bukan sosok siluman itu? Itu Masuk dirasuki. situ? Karena Dirasuki. matanya saja sampai merah. Akhirnya muter balik, jalan baru berapa meter itu tahu-tahu mobil itu seperti ada yang entah mukul nonjok atau melempar batu itu tuh. Sampai saya kaget, saya lihat dari spion tengah kan. Ih, saya tuh mau berhenti itu Mang. Jangan, kata si Topan tuh. "Udah, lanjut aja jalan." Itu gimana nih, mobil rental nih Pan, kata tuh. "Udah tenang, ini kan ada uang, udah beresin, udah tenang. Itu barangkali ada orang rese atau apa." Menurut saya itu kan Mang, nggak mungkin di sini ada orang, kata Topan juga. Akhirnya tuh ya jalan lagi dan tiba-tiba itu Mang mobilnya kayak ditindih itu dari atas tuh, kayak diinjek tuh, boom, sampai suspensi tuh ke bawah tuh. Kayak dijungkit-jungkit sama orang, kayak dimainin tuh, sampai itu mesin mobil pun mati. Ya ampun, di situ saya takut banget Mang. Saya coba starter lagi, nggak nyala-nyala. Beneran, aduh. Itu kayak lagi dimainin aja gitu mobilnya Siang dari itu? atas tuh. Ya, Siang? malam Mang. Malam setelah kejadian ritual itu kabur Mang. Berarti ini mau ke subuh gitu ya? Iya, seperti itu Mang. Jungkit sampai akhirnya jungkit itu selesai dan mobil itu kembali nyala. Aduh, saya udah seneng banget, di situ udah panik semua di dalam mobil. Akhirnya mobil nyala lagi, udah langsung tancap di situ. Di situ saya lihat Indah masih nangis terus, si Topan juga.
masih nenangin. Akhir kan ya karena waktu itu saya tuh samar-samar liatnya tuh waktu itu tuh. Nah saya tuh langsung tanya aja, Pan sebenarnya tuh gimana sih Pan? Kamu tuh Pan tadi kenapa sampai kayak kita dikejar gini? Si Topan tuh akhirnya bilang, jadi tadi waktu pengen ritual malam pertama itu Indah tuh mau digauli dan katanya dia itu harus mengandung anak setan. Saya nggak mau lah, apalagi saya lihat Indah juga teriak-teriak kayak gitu. Sebagai suami kan saya jadi takut. Terus apalagi saya lihat uangnya tuh udah ada, Ruth, aman lah, nanti mobil kamu yang rusak atau apapun bisa saya beresin. Dengan PD-nya dia tuh santai. Terus gimana nih kalau makhluk itu ngejer? Kita kan ritual nggak sampai selesai, Pan. Udah, kalau itu biasanya sih kalau keluar daerah sih makhluk kayak gitu sih nggak mungkin bisa ngejer. Pembelaan Topan tuh peti gitu terus pede. Tapi Indahnya tuh di situ nangis aja Bang. Ya menenangkan. Akhirnya tuh memang setelah terakhir teror yang makhluk itu nggak mengejar kami. Akhirnya Bang, kami berhasil sampai Cirebon dengan selamat, syukurnya itu Bang. Sampai lagi balik ke kontrakannya Topan. Sana selesai, Topan tuh ngajak saya, udah malam ini kamu tidur di rumah saya dulu nih di kontrakan ini bareng bertiga. Kan mobil kan masih rusak. Nanti kalau kamu balikin ke paman kamu diomelin. Udah istirahat aja dulu di sini, udah ada uang. Besok beresin semua udah, senang-senang shopping. PD-nya Topan kayak gitu tuh. Di sana juga saya lihat Indah tuh udah mulai berhenti nangisnya, mungkin karena uangnya, Mang. Ada uang di situ banyak, udah dia nggak gampangin gitu. Indah sama Topan masuk ke kamar, bawa tas yang isi uang itu. Saya disuruh tidur di ruang tamu. Nah sebelum tidur Topan ngunci pintu depan dulu teman. Udah istirahat aja dulu di sini. Pas malam itu ya saya juga pikir mau kemana lagi sih. Bener kata Topan, uangnya masih di Topan. Bengkel malam-malam juga bengkel kan nggak ada yang buka. Nunggu besok aja deh, karena mobil kan emang kondisi rusak itu Mang, habis dijungkat-jungkit itu tuh atap tuh kayak pengok. Udahlah saya coba, mungkin ini jalannya terbaik sih ya tidur. Udah tidur. Nah tapi pas lagi tidur itu saya dimimpiin Mang. Saya lagi berdiri menghadap gubuk itu yang di sebelahnya, di tampak depannya itu. Tapi bedanya di sini tiba-tiba sosok makhluk hitam itu yang berbulu itu saya lihat tampaknya dari depan. Matanya mata merah menyala, taringnya panjang. Memang badannya itu memang berbulu semua kecuali bagian telapak, bagian muka, telapak tangan, telapak kaki. Tapi dia tuh menarik di belakang dan itu akhirnya keluar ada Indah. Indahnya dibopong, diangkat ke panggulnya. Dia nunjuk-nunjuk saya sambil ngomong-ngomong bahasa Jawa yang saya nggak ngerti. Terus di saat di mimpi saya itu saya tuh nggak bisa gerak, nggak bisa ngomong, nggak bisa apa-apa gitu, cuma bisa lihat aja. Habis nunjuk-nunjuk saya, makhluk itu dia jalan ke arah pohon beringin itu Mange, membawa Indah di pundaknya, lalu menaikinya dan hilang kelihatan nggak kemanapun. Nah mimpinya tuh cuma sampai situ saya Mange. Besok pagi tiba-tiba saya lagi tidur di dorong-dorong sama si Topan Mange. Ruth, bangun Ruth, bangun Ruth. Saya yang baru mencoba ngumpulin nyawa dulu itu tuh, melihat Topan mukanya panik banget. Hah, kenapa Pan? Si Topan bilang, Indah hilang. Hah, hilang maksudnya? Iya, kan kamu tahu sendiri tadi malam nih pintu saya kunci. Terus kuncinya kan saya bawa. Terus juga saya lihat ini pakaian, HP Indah nggak dibawa kemana-mana. Dia tuh ya cuman Indahnya aja nggak ada nih. Saya panik nih. Kalau uangnya ada? Nah uangnya saya baru ingetin nih ke ini, uangnya gimana tasnya? Setelah saya ingetin gitu Mang, si Topan langsung lari ke kamar dan ternyata memang uangnya pun ikut raib. Aduh. Nah habis itu saya ingetin mimpi saya yang tadi semalam Mang. Pan, tadi malam saya mimpi Indah itu dibawa sama si makhluk itu. Di situ Topan diem dulu, mukanya pucet. Jangan bilang kamu lagi ada di depan gubuk itu, lihat Indah ditunjuk-tunjuk sama makhluk itu, terus Indahnya dibawa naik ke pohon beringin. Lah, dalam hati saya juga kok bisa sama mimpinya. Di situ tuh Topan mulai semakin shock, terus bilang jangan-jangan Indah
dibawa katanya tuh. Dibawa siapa? Udah Ruth. Langsung Topan dengan panik, masih panik. Ini uang hilang apa sih nggak ada yang beres. Kita harus balik lagi nih ke Brebes nih. Kita cari Mbah Haji nih. Kita harus cari Indah di mana pokoknya. Saya nggak mau istri saya hilang gitu. Si Topan panik kayak gitu, dorong saya juga pikirannya tuh aduh gimana nih. Uang hilang, saya pikirannya tambah berkecamuk mang ya. Mobil nggak bisa diberesin. Ini ditambah lagi masalah ini Indah hilang. Tapi karena mau nggak mau, saya lihat Topan udah panik dan dia tuh sangat pengen nangis sedih. Apalagi saya pikir ini tuh menyangkut nyawa kan Mang ya. Ya udah mau nggak mau saya nemenin Topan lagi. Kita balik ke Brebes. Berangkat tuh hari itu tuh sore langsung. Sore itu kurang lebih jam 4 sore. Berangkat dari Cirebon ke desa itu lagi Mang ya. Perjalanan itu ngambil kurang lebih waktu sama 2 jam. Nah jadi kami pas sampai ke arah hutan-hutan itu udah malam, matahari udah mulai terbenam. Nyalain lampu, tapi bedanya kali ini pas kami masuk ke jalan setapak itu udah berjam-jam kami nggak nemuin itu gubuk itu. Kayak seperti muter-muter aja di dalam hutan itu Mang. Nggak ketemu itu gubuk itu jalannya di mana, nggak segampang waktu awal sama Indah tunjukin. Sampai udah lama itu tuh saya sempat panik juga kan. Duh Pan, ini gimana Pan? Kita cari gubuk nggak bisa, keluar nggak bisa. Kita kayak diputerin nih. Udah di situ juga saya mulai deg-degan. Tapi Topan di situ tuh cuman diem aja ya tuh kayak dia panik terus ngomong sampai nggak tahu dia tuh mau ngapain tuh. Udah jalan aja. Dia kayak udah lemes nemen mikirin si Indah tuh. Sampai akhirnya dari balik pohon nongol itu perempuan dari belakang masih pakai kemben. Itu seperti Indah dari belakang. Kan keseret lampu mobil. Indah jalan. Terus Topan bilang, Ruth itu Indah Ruth. Saya lihat, oh iya itu memang Indah. Jalan. Akhirnya saya sama si Topan turun. Buka kunci mobil, turun. Jalan, kami tuh mencoba mengejar Mang ya. Lari, tapi yang anehnya itu larinya saya tuh seperti lari lagi di dalam air itu tuh. Ini nih kayak nyata gak sih kita lari juga tuh ngejar Indah yang jalan tuh nggak nyampe. Tapi si Topan tuh saya lihat tuh nggak peduli itu tuh. Dia cuma pengen ngejar istrinya. Indah. Tapi Indahnya sama sekali nggak nengok. Saya juga, aduh ini nih apa sih? Sampai akhirnya ternyata Indah tuh menuntun kami balik lagi ke gubuk itu dengan benar. Indah masuk gubuk itu tapi bedanya. Melihat Indah masuk, saya sama Topan tuh memutuskan ikut masuk. Buka pintu dalam. Kosong Mang di sana. Buka kamar kosong. Nah di sana mungkin karena udah kesel atau apa si Topan mulai emosi jadi malah nantangin. Woi teriak-teriak, woi kembalikan istri saya, dasar makhluk gak tahu diri ya. Seperti itulah kata-kata makian yang gak pantas itu Mang. Kembalikan istri saya. Sampai tiba-tiba ternyata pintu depan tuh tertutup tiba-tiba kayak dibanting itu Mang. Saya sama si Topan kan otomatis terhenyak dan lihat pintu depan tuh. Si Topan refleks lari ke pintu depan. Dia mau coba membuka. Sampai digedor-gedor lagi sama Topan tuh. Woi balikin istri saya. Coba ngedobrak gitulah Mang. Tapi nggak ada jawaban. Sampai akhirnya gedoran Topan itu ada yang balas dari depan. Gedorannya lebih kencang lagi tuh. Boom. Tapi pintu masih belum buka itu. Ngeliat gedoran itu Topan jadi ngeper mundur ke belakang. Dia jadi diem. Boom. Dan tiba-tiba pintu terbuka sepintas. Buka seperti itu tuh. Lihat pintu terbuka. Si Topan pun akhirnya ngebuka pintu juga. Jalan keluar. Saya pun ikut menyusuli dari belakang. Pas udah jalan beberapa meter, tiba-tiba pintu itu tertutup lagi. Karena pintu tertutup kenceng lagi. Saat ini posisi saya udah di luar Mang ya. Tertutup lagi. Otomatis kan melihat pintu ketutup brak gitu, saya sama Topan kan jadi refleks lihat ke belakang. Nah ternyata kejadian itu tuh seperti deja vu, seperti mimpi saya yang waktu tadi malam. Jadi setelah berbalik lihat ke belakang, tubuh saya tuh benar-benar nggak bisa digerakin, ngomong nggak bisa, dan samar-samar tuh
akhirnya makhluk besar berbulu itu nongol lagi. Percis seperti kejadian mimpi yang saya alami sama Topan alami semalam. Dia dari belakang keluar Indah, dia bopong di sini, dia nunjuk-nunjuk kami pakai bahasa Jawa yang saya itu bernada marah. Sapi itu nunjuk-nunjuk, sudah selesai, jalan lagi ke pohon beringin itu. Tapi di saat ini ada lanjutannya, dari dalam gubuk itu keluar itu Mbah Haji. Masih dia pakaiannya sama, pakaian setengah bajunya nggak pakai baju, pakai celana aja. Sana tapi Mbah Haji matanya tetap merah, itu saya lihat tuh. Apa yang kata Topan aja saya lihat juga. Nah di sana tuh Mbah Haji teriak, kalian manusia sombong, serakah, gak tahu diri, pokoknya seperti itulah makian ayah kami. Sekarang nih rasain akibatnya apa yang kalian perbuat sendiri. Rasain akibatnya. Setelah Mbak Haji marahin kami, bahasanya gitu tuh Mai, saya sama Topan tuh semakin berat aja kepala nih, mungkin ngerasa negatif lagi, semakin berat. Dan di sini Mange, saya pun akhirnya nggak kuat dan benar-benar pingsan tuh sepertinya Mange. Lihat kejadian itu pingsan, dan saya lihat Topan pun sama itu tuh bergerak. Entah berapa lama kami nggak sadar, tapi saat bangun itu Mange, yang paling anehnya di sini nih, kami tuh bangun tuh bener-bener di sebelah mobil. Jadi posisi pintu mobil tuh masih terbuka. Kayaknya tuh kami tuh emang turun dari mobil itu tuh nggak kemana-mana. Makanya itu tuh sungguh bener-bener di luar nalar itu. Jadi tuh tadi ku ke gubuk tuh gimana, kita jadi enggak. Dan saat itu posisi tuh bahkan udah pagi Mang ya. Matahari udah terbit tuh kami bangun. Saya tuh yang mencoba mencerna nih apa yang terjadi tadi malam tuh apa gitu tuh. Saya lihat ke sebelah mobil, pintu mobil belakang, dan lihat tuh Topan juga sama, dia baru bangun, ngelus-ngelus kepala, mencerna apa yang terjadi. Dia tuh masih marah-marah aja. Indah mana ya? Indah mana? Dia tuh masih terus bergumam kayak gitu tuh. Terus saya coba sadarkan Topan, Pan, kamu ngalamin kan apa yang kita alamin? Coba mengingatkan Topan tuh. Bener kan tadi malam kan kita ngejar Indah kan? Sampai pagi kayak gini ngelihat makhluk itu keluar, dan saya ingetin segaran Topan lah pas kejadian nyeriin ini Mang. Tapi Topannya tetap diem aja. Udah mana ya? Terus saya ingetin lagi, Pan jadi gimana nih? Sekarang saya bingung nih Mang, mau kemana, mau ngapain. Lihat Topan gak ngasih masukan juga. Dia tuh seperti bener-bener udah shock berat malah. Diajak ngobrol tetap aja dia ngomong Indah mana. Karena saya bingung waktu itu mau kemana lagi, saya putuskan mapah Topan aja udah, naik aja dulu ke mobil. Saya naik ke mobil. Udah saya pikir tuh pulang aja dulu, minta pertolongan. Entah lapor polisi, saya bingung. Kayaknya nggak mungkin bisa diterima atau apa. Satu-satunya pikiran saya tuh ya udah balik aja dulu ke Cirebon. Barangkali di sana bisa cari info orang pintar atau gimana gitu, bisa buat bantuin masalah kita di sini. Soalnya di daerah situ tuh kami sama sekali nggak ada orang kenalan yang kenal gitu tuh, kecuali Indah. Dan sedangkan posisinya Indah itu sendiri tuh masih belum ditemukan. Udah kita balik ke Cirebon. Itu juga mobil tuh saya juga masih kepikiran juga nih Mang, mobil belum beres belum apa. Bener-bener itu tuh pikiran saya tuh bingung nih mau kemana. Akhirnya tuh saya udahlah ke rumah, karena Topan masih punya orang tua, mau nggak mau saya bawa ke Topan ke rumah orang tuanya. Dan Topan tuh kondisi itu tuh saya ajak ngobrol atau apa tuh dia tuh masih diem aja, sok aja. Dia tuh bener-bener kayak pengen cuman ngomong Indah mana. Kira saya tuh bawa ke rumah orang tuanya Topan. Di sana dengan kondisi mobil gini kan, turun, saya panggil orang tuanya, saya ajak Topan keluar, ngeliat Topan yang kondisinya seperti itu kayak orang linglung. Mungkin kan orang tua ya, meskipun mereka habis bertengkar atau apapun, dia tuh tetap nyambut tuh Mang. Ini kenapa Topan? Saya ceritain itu benar-benar dari awal, kronologinya gimana. Si orang tuanya juga astagfirullah sampai marah-marah seperti ya gimana lah. Cuma kan saya jelasin, saya aja tuh di sana bisa ke sana tuh karena dibilangnya dia tuh mau ke rumah istrinya. Ya itu orang tuanya tuh tetap sih menerima Topan gitu tuh. Nah, ya saya mungkin ngasih, tapi saya bilang ke sana tuh Indah itu belum ditemukan. Tapi orang tuanya tuh seakan
seperti entah kenapa sama Indah dia tuh nggak peduli gitu tuh. Udah nanti yang penting si Topannya di rukyah dulu atau apa mungkin, jadi ntar dia bisa ngasih terangan. Dan syukurnya juga orang tuanya itu tuh mau mengganti kerusakan mobil yang saya alamin tuh, soalnya saya sampai ada bukti kan Bang, di sini mobil rusak atau apa, nggak mungkin saya cerita bohong seperti itu. Ngasih duit itu. Ngasih duit buat beresin mobil ke saya. Beberapa hari kemudian saya memutuskan untuk mengunjungi Topan, menanyakan kondisinya. Di sana ya saya ke rumah Topannya lagi, nanya ke orang tua, gimana Pak, keadaan Pak, sehat, bla bla bla, ya bincangan biasa dulu. Sampai akhir kan saya nanya, itu gimana si Topan rukyahnya? Si orang tuanya tuh pertama tuh membisu, diem kayak sedih. Saya udah ke 3 orang kiai lah. Kiai itu cuman bisa bilang sabar aja. Ini anaknya ibu bapak ini nih, satu tuh udah menyekutukan Allah, musyrik. Kedua itu juga ikut menantang makhluknya yang disugihin. Ketiga itu kan ada ritual yang harus itu dia nggak lakuin, kabur. Seperti ini akibatnya. Coba aja pas saat tadi diperingatin dia nggak menantang, teriak-teriak seperti itu. Ya mungkin karena itu istrinya kan, jadi dia bersifat seperti itu. Tapi ya tetap aja itu kayak katanya tuh sukmanya ikut dibawa atau seperti apa, jadi dia seperti orang linglung gitu. Termasuk si orang tuanya juga sempat menanyakan Indah tuh kondisinya gimana, karena Indah juga emang gak ada keluarga apalagi, gak ada yang nyari juga, dan sempat ditanya juga kan, nah istrinya Topan juga itu kemungkinan gak bisa pulang karena dia tuh udah dimasukin ke alamnya pengantin pria alias genderuwonya ini. Wallahu alam sampai sekarang juga Indah tuh nggak ditemukan, nggak ada kabarnya lagi makanya. Ya itu kasihannya Indah ya, karena balik lagi karena dia sebatang kara, jadi kayak kasusnya Indah hilang ya Indah hilang aja, yang peduli kan cuma Topan. Nggak ada yang nyari. Betul. Sedangkan Topan sampai sekarang pun ya linglung, seperti orang linglung aja, dia cuma senyum, benar-benar seperti jadi ODGJ gitu makanya. Sampai dari 2011 itu sampai sekarang ya seperti itu kejadiannya. Terakhir ketemu Topan kapan? Terakhir itu waktu tahun sebelum COVID itu 2019-an. Gimana kondisinya? Topan tuh akhirnya tuh dimasukin ke sebuah rumah sakit itu Pak. Oh masih di rehab ya? Masih di rehab. Kan orang tuanya tuh ada yang udah meninggal juga, ibunya kan udah tua, sisa bapaknya aja tuh. Karena yang lain keluarga juga bisa ngurus, akhirnya tuh Topan dimasukin ke rehabilitasi kejiwaan. Ya sampai sekarang juga kadang nyari-nyari info kayak itu, emang masih belum ada kabar dia membaik gitu. Masih di sana? Masih di pusat rehabilitasi. Oke. Ya apalagi Indah sampai sekarang pun wallahu alam itu. Apalagi dari awal keluarganya kan juga nggak peduli sama Indah, ditambah nggak ada yang nyari juga. Ya. Benar-benar nggak ada kabar, hilang. Ini akibat bermain-main dengan goib ya? Betul sekali. Ada sedikit pesan nggak mungkin untuk penonton Pesan tentang penonton apa sih. pengalamannya Mas Rudi ini? Yang satu yang saya lihat tuh emang kalau petua orang tua itu tuh emang harus bener didengerin. Ya awalnya kan karena Topan ngebangkang ini sama orang tuanya menikah. Meskipun segitu harusnya caranya baik-baik, jangan kabur atau gimana. Pokoknya nasihat orang tua tuh bener. Yang kedua itu, aduh jangan main-main sama yang model pesugihan sampai itu. Karena akibatnya tuh ya seperti itu. Kalau nggak jiwa kita yang diambil, ya bener-bener seluruh kehadiran kita kayak Indah aja yang bener-bener hilang seperti itu. Lagi ditambah dengan ditantangin seperti itu Nopan, mungkin karena dia emosi atau apa. Ya seperti itu sih Mae. Jangan juga mendekati pesugihan ya. Nah, jauhi itu. Tadinya si Topan ini kerjanya apa? Topan tuh karena emang baru lulus tuh dia nggak punya klien apa, jadi cuman buruh bangunan dari taman. Jadi serabutan aja Mae. Ya orang tuanya memang kerja lumayan, tapi ya balik lagi karena dari kecil Topan bandel, orang tuanya agamis, jadi mereka nggak dekat itu tuh. Membangkang terus Topan tuh sama orang tua. Mau hidup sendiri, akhirnya tuh seperti ini. Kalau ke Mas Rudi ada gangguan nggak? Dikintili atau diikutin Nah, gitu? waktu awal-awal sih emang sempet saya tuh ya dapat mimpi-mimpi yang seperti ada sosok Indah gitu tuh, minta tolong.
dan lain-lain. Saya teringat lagi beringin itu. Tapi setelah itu juga tuh saya ikut apa sih kayak darul apa pengajian seperti itu, ya benar-benar ngedeketin diri lah. Terus menyibukkan diri dengan hal lain gitu. Ya alhamdulillah sih sampai sekarang udah nggak ada lagi yang seperti itu. Seperti ada yang mengawasi gitu ya. Iya. Waktu itu tuh beneran. Kadang juga masih tercium bau ketela bakar itu di dalam mobil yang terakhir dipakai sama si Topan nama saya buat kesana. Karena apa namanya ikut mendampingi Energinya kan ya. mungkin nempel di sana. Nempel pasti. Jadi Betul. saksi gitu ya. Iya, apalagi kan pernah di kota fisik sampai rusak itu mobil itu. Ya memang beberapa tahun setelah itu tuh membuat saya trauma karena satu kena ke orang dekat, kedua ya ada orang saya kenal hilang sampai sekarang nggak ketemu. Ya tapi ya lambat laun ya memang harus ya hidup. Si Mbah Ajinya ini ada ketemu nggak? Ada kabarnya Sampai saat itu mencoba sampai ke sana lagi ketemu gubuknya juga nggak ada kabarnya lagi Mang. Kubuknya ada. Gubuknya aja belum saya ke sana lagi, saya nggak berani Mang, takut. Semenjak itu tuh udah dikasih tahu orang Topan udah nggak usah penasaran lagi nyari Indah atau gimana. Takutnya di sana malah nggak balik semua. Terakhir aja kan Topan nama saya ke sana. Topan yang kena. Masih ingat jalan ke sana? Untuk jalan ke desanya sih inget, sampai ke depan pintu hutan itu saya masih inget. Nah masuk ke hutan jalan setapaknya itu tuh memang jalannya tuh ya benar-benar nggak ada rambu, nggak ada apa, memang sangat jauh sekali tuh Mani. Belum ada lampu juga ya? Iya betul. Oke. Kalau ke desanya masih inget, desanya sekarang juga masih ada. Cuma saya nggak bisa menyebutkan karena takut ya pihak-pihak yang tidak terima nanti ke depan. Mas Rudi hanya seorang sopir biasa, namun malah memaksanya melihat yang tak seharusnya dilihat. Ia hanya ingin bekerja, bukan menjadi saksi dari dosa orang lain. Teman dan istrinya tenggelam dalam ritual yang bahkan hutan pun enggan mengakuinya. Ia mendengar langkah dari balik ingatan dan merasakan panggilan gelap yang tak pernah berhenti. Seolah hutan masih ingin melanjutkan cerita yang tertunda. Ia mencoba melupakan, tapi kenangan terus mengetuk tanpa permisi. Dan Mas Rudi tahu, beberapa perjalanan tidak berakhir di jalan raya, melainkan menetap di kepala. Info untuk sobat semua yang belum mencet tombol gabung dan belum masuk ke member area, silakan jalan-jalan di situ untuk nonton kisah-kisah yang tidak ada di video regular ya. Karena di sana ada kisah mistis yang tidak bisa ditampilkan di sini. Oke, mudah-mudahan sobat suka dengan fitur tambahan dari Malam Mencekam.